Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti pelajaran matematika kali ini. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Kalau kemarin tentang mencari rata-rata untuk data berkelompok, maka untuk pertemuan kali ini adalah Ibu langsungkan saja median sama modus ya. Jadi kita akan mempelajari median dan modus untuk data berkelompok. Kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang median dulu. Pengertiannya. Median itu diberi notasi M gitu ya. Jadi median seperti yang kita tahu bahwa adalah nilai data yang telah tersusun terurut yang berada paling tengah. Median disebut juga sebagai nilai tengah suatu data atau nilai tepat di mana data ini terbagi menjadi dua sama banyak dengan masing-masing adalah 50%. Jadi, median atau notasinya adalah M sama dengan nilai tengah. Nah, ini di sini untuk data tunggal kebetulan sudah kita bahas, jadi kita skip saja. Kita lanjut ke data yang berkelompok. Nah, ini. Untuk data berkelompok, nilai median agar lebih mudah ditentukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu letak kelas mediannya. Nah, cara mencarinya adalah pakai rumus ini. N dibagi 2. Lalu tentukan nilai median. Jadi, itu ya, nilai median untuk data tunggal dengan data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok ini rumusnya. Median sama dengan B ditambah dalam kurung N dibagi 2 per sigma F kurang 1 per F kecil dikali I. Ini di sini harus ada I ya, seperti yang terlewat gitu ya. Dengan masing-masing keterangannya adalah B di sini adalah tepi bawah kelas median, F kecil di sini adalah frekuensi kelas median, dan N adalah banyaknya data sama dengan jumlah frekuensi, dan sigma F dikurangi 1 itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan yang I-nya yang tadi ini terlewat harusnya di sini dikali I ini tuh ya. I-nya itu adalah panjang kelas interval. Kita lanjutkan. Ya, contohnya. Contohnya, tentukan nilai median dari data-data di bawah ini. Ada sebuah tabel daftar distribusi frekuensi. Ada nilai di sini 15 sampai 21, frekuensinya 9 sampai ke 43 sampai 49, frekuensinya adalah 5. Di sini kita lihat ada berapa kelas? Kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas ke-5. Berarti ada 5 kelas ya. Ditanyakan nilai median. Tadi langkah pertamanya adalah tentukan dulu kelas mediannya itu ada di mana gitu ya. Letak median pada data ke, nah jumlahnya kan ada 50, berarti N bagi 2, 50 dibagi 2, datanya ada pada ke data 25. Itu. Jadi kita cari, lihat. Di sini kan kelas yang pertama frekuensinya 9, kelas kedua frekuensinya 12. 9 tambah 12 berapa? 21. Berarti data ke-25 belum ada di sini, di kelas pertama belum, di kelas kedua belum. Coba kita gabungkan dengan kelas yang ketiga. Di sini cuma sampai data ke-9, di sini cuma sampai data ke 21, dan di sini sampai data ke berapa? 21 tambah 16 berapa? 37. Berarti kan di sini dari si kelas ketiga ini dari mulai data ke 22 sampai ke 37. Maka data ke 25 ini ada di kelas yang ketiga. Nah, gitu maksudnya. Jadi kelas ketiga ini adalah sebagai kelas median. Gitu. Nah, kan kita sudah tahu kelas mediannya ada di kelas ketiga. Tuh, berada di kelas ketiga dengan frekuensinya adalah 16. Maka sesuai dengan rumus yang tadi kita tentukan unsur-unsur dalam rumusnya. Ada tepi kelas median, berarti
kelas bawah ya, tepi bawah. Nah, ini 23 dikurangi 0,5. Oh, ini salah ya. Ini harusnya 28 ini. Tepi bawah kelas median yaitu di sini berarti 28. Maka tepi bawah kelasnya adalah 27,5. Ini harusnya dikurangi. Oh, maaf. Ini tuh 29, berarti ini harusnya 29 kalau dikurangi 0,5 berarti 28,5. Dan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, frekuensi sebelum kelas median, ini kan kelas median. Jumlah frekuensi sebelum kelasnya berarti 12 gitu. Sebelum kelas median 9 ditambah 12 yaitu 21. Dan panjang interval kelas, jadi tadi yang yang terlewat itu adalah 15 sampai 21, panjangnya berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Maka panjang interval kelasnya adalah 7. Langsung deh, kalau semua unsur sudah diketahui, kalian masukkan ke atau substitusikan ke rumusnya. Nilai median atau M sama dengan B ditambah N per 2 dikurangi F kurang 1 per F dikali 1. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi kita masukkan unsur-unsur yang sudah kita cari di sini. Nilai median B ditambah N bagi 2 kurangi F kurangi 1 per F kali 1 sama dengan batas bawahnya tadi berapa? 28,5 ditambah 25 dikurangi 21 per 16 dikali 7, 28,5 ditambah ini hasilnya berapa yang didampung dulu baru dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 1,75 dan hasil akhirnya adalah 30,25. Jadi nilai median atau M itu adalah 30,25 gitu. Lalu yang selanjutnya, contoh yang kedua di sini, ini bentar. Kalau misalkan banyak data, ini yang mana ya? Ya, contoh yang kedua ini ibu lewat saja ya. Nah, kita langsung lanjutkan lagi ke yang modusnya. Ya, tapi tentunya modusnya juga yang untuk data berkelompok. Kalau untuk data tunggal gampang sekali gitu ya. Kalian tinggal cari saja data atau datum yang paling sering muncul gitu ya. Modus atau gitu ya. Pengertian modus atau mode ini. Mode adalah suatu nilai suatu data yang paling sering dipakai atau paling sering muncul atau juga terbesar. Modus diberi notasi MO. Dengan pengertian ini, maka ada kalanya sekumpulan data akan mempunyai modus tepat satu, lebih dari satu, atau tidak punya modus sama sekali, gitu ya. Maksudnya tuh tidak punya modus sama sekali berarti tidak ada angka yang lebih dari satu, gitu sepertinya, gitu. Nah, ini di sini modulnya ini atau materinya berbicara tentang modus untuk data tunggal, jadi tidak perlu ibu bahas lagi, ini gampang banget dan memang sudah dibahas juga gitu waktu kalian di Mahat gitu ya. Jadi sekarang kita ke data berkelompok. Untuk data berkelompok, seperti halnya dengan yang di median tadi, untuk data berkelompok modus itu kalian tentukan dulu kelasnya gitu. Nah, untuk rumusnya, adapun untuk rumusnya seperti ini, rumus modus MO sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Ini rumusnya lebih simpel gitu ya daripada yang median tadi. Gampang dihafal sepertinya. Nah, dengan keterangannya itu, ya, B-nya adalah tepi bawah kelas median. Median lagi, ini salah ketik ya.
tepi bawah kelas modus. Nah, D1 di sini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi, frekuensi si kelas modusnya sama yang sebelumnya gitu. Dan D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Kalau D1 sebelumnya selisih dengan kelas yang sebelumnya, kalau D2 selisih dengan kelas sesudahnya. Dan I di sini selalu seperti biasa adalah panjang interval kelas dan F-nya adalah frekuensi kelas modus. Oke, kita pahami lagi ke contoh. Tentukan modus dari data-data berkelompok di bawah ini. Ya, ini ada 2 soal. 1 soalnya berbentuk tabel dan 2 soalnya berbentuk diagram batang. Ya, kita ke penyelesaian atau pembahasan ke soal yang pertama dulu yang berbentuk tabel. Letak modus pada kelas ketiga dengan frekuensinya adalah 16. Kenapa ditentukan dengan kelas ketiga? Kalian lihat di sini. Ya, frekuensinya di sini kan yang paling sering muncul atau yang paling banyak kan 16. Nah, maka inilah yang disebut dengan kelas modus. Jadi kelas modusnya terdapat di kelas yang ketiga. 1, 2, 3. Ini kelas ketiga karena frekuensinya ada 16 gitu. Nah, karena kita sudah tahu tepi kelas karena kita sudah tahu kelas modusnya yang mana, maka kita bisa menentukan tepi kelas bawahnya. Ini kan tepi batas kelasnya 29, berarti tepi batas kelas bawahnya itu adalah dikurangi 0,5. 29 kurangi 0,5 adalah 28,5 gitu. Kita tentukan D1. D1 itu tadi apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Ini kelas modus, frekuensinya 16. Sebelumnya berapa? 12. Berarti 16 kurangi 12. Jawabannya adalah 4. Itu untuk D1. Sekarang untuk D2. Untuk D2, selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah modus. Ini frekuensi kelas modus 16, sesudahnya adalah 8. 16 kurangi 8, maka nilai D2 adalah 8. Panjang interval kelas ya selalu ya, kalian jangan lupa ini. Interval kelas berarti dari 15 sampai 21 berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada panjangnya itu adalah 7 gitu. Maka langsung saja kalian masukkan dengan unsur-unsur yang sudah kita cari tadi ini. Nilai modus atau MO sama dengan B ditambah D dibagi D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Batas kelas tepi bawah kelas modusnya itu adalah 28,5 dan D1-nya 4 dibagi 4 tambah 8 dikali I-nya adalah 7. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu, 28,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 8 berarti 4 per 12. 4 per 12 kali 7 hasilnya adalah 2,3. Maka 28,5 ditambah 2,3 sama dengan 30,5. Jadi modusnya, maaf 30,5, 30,8. Jadi modusnya adalah 30,8 gitu. Untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, kita balik lagi gambarnya. Di sini kan frekuensinya itu yang di sini nih, di sumbu Y-nya. Ada 10, 14, 16, 8, 10, dan 4. Nah, berarti modusnya yang paling banyak adalah ini. Gitu. Maka ini kelas intervalnya. Kelas intervalnya berarti sama seperti contoh yang pertama, kelas untuk yang modusnya itu ada di kelas ketiga 1, 2, 3. Ini kelas ketiga. Berarti tepi kelas bawahnya ini kan berarti ini nih batas kelas bawahnya 20. Tepi batas kelas bawahnya berarti 20 dikurangi 0,5 adalah 19,5 gitu. Untuk D1 berarti 16 dikurangi 14. 16 dikurangi 14 berapa? 2. Lalu D2-nya adalah 16 dikurangi 8. Yaitu hasilnya adalah berapa? 8 lagi. Kita masukkan semuanya ke soal atau ke rumus. Ya, sebentar. Nah, ini tadi ya yang sudah Ibu jelaskan.
D1-nya adalah 16 kurangi 12, 4. D2-nya 16 kurangi 8, 6. Interval kelasnya adalah 10. Nilai modusnya adalah B. Tadi 20. Oh, ini sepertinya berarti untuk, maaf, berarti ini tuh tip penyajian datanya adalah bentuk histogram gitu. Jadi ini sudah berbentuk tepi bawah, tepi kelas bawah gitu. Jadi makanya tidak perlu dikurangi lagi. Jadi ini langsung saja ke B-nya adalah 20 gitu. Tepi batas kelas bawahnya 20, D1-nya ini kita masukin 4 ini harusnya D1-nya. 16 kurangi 12, 4 bukan 2 ya. Per D1 dikurangi 2, berarti 4 tambah 8. Ini salah lagi nih, 8. Ya, 4 tambah 8 dikali 10. Berarti 4 per 12, berarti 1/3 kali 10. Nah, ini tolong kalian koreksi ya sama kalian. Harusnya ini nilainya berapa gitu ya. Tolong dicek ya. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk modus gitu. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya cara-cara untuk mengetahui median dan modus untuk data yang berkelompok. Nah, berikut di sini ada latihannya. Nanti akan Ibu share filenya gitu ya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.